Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di mushola laki-laki untuk menghadiri tausiah Ramadan dari Buya Iredo Fanireza MS. Yang terhormat kepada Buya sebagai narasumber Buya Iredo Fanireza MSI, dan juga yang terhormat Pak Abu Mansur, Dr. Abu Mansur MPDI, dan juga tak lupa kepada teman-teman, kakak dan adik-adik yang berkumpul di mushola ini untuk menghadiri kajian pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Buya untuk menyampaikan pemaparan materinya. Kepada Buya, saya persilakan. Baiklah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berjumpa di mushola yang insya Allah penuh berkah. Adem ya musolanya ya. Ada kipas angin ya di bulan Ramadan di tahun ini. Yang saya hormati di sini ada guru saya, Ayahanda Dr. Abu Mansur MPD, serta tadi MC-nya Ananda Arif Ginanjar, Firmansa. Saya pikir Arif Ginanjar lah ya. Oke, mayoritas di sini banyak adik-adik perempuan ya, adik mahasiswi semuanya, dan rekan-rekan yang ada di YouTube nanti juga akan publish ya, di YouTube saya komen. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ya pengetahuan tentang jiwa mutmainnah. Salawat beringat salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabatnya, hingga kita semua umat muslim yang dapat menikmati indahnya nikmat iman serta Islam di dunia ini. Jiwa mutmainnah, adik-adik, bapak ibu semuanya mungkin pernah mendengar ya kata-kata jiwa mutmainnah ini. Jadi kita sebagai seorang manusia itu tentunya diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah SWT. Apa kelebihan yang diberikan kepada kita oleh Allah SWT dibandingkan makhluk lainnya? Dari sisi fisik itu sudah tentu berbeda. Nah, kalau pohon kan ada yang bentuknya lurus, tegak, besar. Walaupun manusia ada juga yang besar, besar kecilan. Cuman ada hal-hal yang berbeda dari sisi fisik. Dari sisi akal pikiran, kita diberikan akal, pikiran, terus juga emosional untuk merasakan, menyayangi dan mencintai sesama makhluk. Nah, itu beberapa perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketika aspek fisik, aspek psikologi, sosial dan spiritual ini terjadi hambatan, misalnya dari sisi fisik kita ada sakit, kira-kira mempengaruhi nggak psikologisnya? Misalnya Arif, misalnya lagi pusing Rif,
kepala lagi pusing ya. Nah, kira-kira secara psikologis gimana? Lesu, ya? Lemas, apa? Males mandi misalnya kan? Karena memang posisi tubuh lagi sakit secara fisik. Begitupun secara psikologis, ya? Lagi bad mood misalnya kan? Lagi bad mood, ya? Sebentar lagi nak kuliah sampai ke sore misalnya kan? Nah, ini juga bagi mahasiswa mempengaruhi ya. Jadi keterhubungan antara setiap aspek kehidupan itu saling mempengaruhi. Sesungguhnya manusia itu memiliki dua potensi ya. Menurut salah satu guru besar psikologi Islam ya, Profesor Ahmad Mubarak almarhum ya. Mudah-mudahan beliau dengan ilmu-ilmunya dapat memberikan dia tempat terbaik ya. Amin ya Allah. Dia ini guru besar psikologi Islam pertama di dunia, menyatakan dalam karya-karyanya manusia ini ada dua potensi, kita semua, potensi positif dan potensi negatif. Daya potensi negatif ini tapi lebih kuat tarikannya dibandingkan daya tarik positif. Nah, contoh adik-adik semuanya, Bapak Ibu mau kesini kan, saya udah ada share ya, ada dari fakultas. Nah, adik-adik semua yang berada di ruangan ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan semua adik-adik yang ada di sini. Nah, jadi memang daya potensi positif ini dikit kalau hal-hal yang seperti ini dari tahun ke tahun. Dari beberapa yang kemarin harus pengkondisian. Dalam teori psikologi memang ada operan conditioning. Nah, adik-adik ini orang-orang terpilih semuanya. Setidaknya ada sesuatu hal yang bisa didapatkan dari tausiah siang hari ini. Nah, potensi negatif tadi daya tariknya lebih kuat. Coba misalnya ada pembagian paket internet gratis misalnya kan, pasti itu datang jelas pasti. Nah, yang hal-hal yang sifatnya positif ini yang susah ya datang sini. Nah, tapi alhamdulillah saya doakan sebagai guru Anda adik-adik ya, mudah-mudahan adik semua yang ada di sini diberikan Allah keberkahan ilmu ya, dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan bermanfaat. Sesungguhnya manusia itu diberikan 3 jiwa manusia, ada 3 jiwa manusia ya. Sebelum kita ke jiwa mutmainnah, ada yang disebut dengan jiwa amarah, ya, nafsu al-amarah, tersesat atau bahasa lainnya. Ada juga yang kedua lawamah, terbelenggu atau menyesal. Nah, baru ada jiwa mutmainnah, bebas, sempurna, terang, bebas ya, kata Pak Abu tadi. Ini juga secara teoritis kalau adik-adik pernah baca bukunya ya, menurut Muhammad Usman Najati, salah satu tokoh dunia pemikir psikologi Islam. Nah, nafsu amarah. Nah, dalam surat Yusuf ayat ke-53 ya, adik-adik nanti bisa upgrade ya, bisa dilihat. Nafsu amarah ini apa contohnya? Seperti misalnya amarah, iri, dengki, tamak, serakah, culas, licik, banyak, rakus, egois, boros, dan sifat yang cenderung merusak, selingkuh, ya, termasuk selingkuh. Nah, jiwa amarah ini bentuk-bentuk dari tadi yang tersesat, orang-orang yang tersesat, ya, amarah ini tadi. Ada juga bentuk lawama, cenderung merusak dirinya sendiri, ya. Mudah menyesal, minder, putus asa, kecemasan, kekecewaan, khawatir, gegana apa? Gelisah itu gelisah kalau merana, kesedihan meratap di masa lalu, sudah tidak kunjung, menyesali ngapola dulu seperti ini, ngapola dulu seperti ini, ya. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Nah, itu yang kita mungkin diantara kita sering kita lakukan ya. Padahal itu kesalahannya dirinya sendiri, tapi gara-gara inilah. Dan menyalahkan diri sendiri. Nah, itu dalam surat
Al-Qiyamah ayat 2. Nanti adik-adik bisa mengupdate ya. Surat Yusuf ayat 53 dan surat Al-Qiyamah ayat 2. Nah, itu ya. Nanti bisa adik-adik lihat di sana. Nah, sedangkan dari sisi jiwa amarah tadi, ada nggak yang pengen jiwa amarah? Marah, iri, dengki, tamak, dan kawan-kawan tadi. Walaupun bisa jadi kita melakukannya, terutama di bulan Ramadan ini, marah. Ya. Marah itu memang milik emosi setiap manusia, pasti ada. Dari kecil pun baru lahir kita langsung dihadapi dengan emosi yang bentuknya marah, nangis, ya kan? Terkejut pas kita keluar dari perut emak kita, ya, langsung marah, nangis. Nah, itu bentuk kita marah seperti ini. Yang biasa dalam perut adem ayem, anget mungkin ya. Udah inget juga aku sebenarnya. Ada ini kan? Udah inget kan? Ini kiasan saja ya. Nah, keluar ke dunia ini terkejut, ibarat kata ya. Nah, itu amarah. Nah, sedangkan mutmainah ya, dalam surat Al-Fajr ayat 2730, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Beneran nama saya ya, ridho. Lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah, disebutkan dalam surat Al-Quran Al-Fajr ini, hai jiwa yang tenang, mutmainnah tadi. Sempurna, tenang, bebas ya. Jadi nafsu yang diridhai Allah ini bukanlah jiwa yang tersesat lagi. Mungkin marahnya bisa terkontrol, marahnya bisa diatasi ya. Marahnya bisa dikelola. Nah, apalagi jiwa yang terbelenggu ya. Tersesat dan terbelenggu. Lawamah sama amarah tadi. Bahkan cenderung yang amarah ini cenderung akan meninggalkan, mengesampingkan hal-hal yang sifatnya baik, adik-adik. Nah, seperti ini nih, majelis taklim, ya. Hal-hal yang ada hal yang baik yang bisa kita dapatkan, kita akan menyampingkannya. Jadi nafsu mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang, mereka tidak lagi membedakan kebahagiaan dan penderitaan. Kalau kita dapat bahagia, happiness, ucapkan Alhamdulillah, ya Allah, dapat berkumpul dengan Pak Abu, dengan Buya Irido, ya, Ustadz Irido misalnya. Nah, jadi itu ucapkan rasa syukur, Alhamdulillah. Arif dapat ilmu hari jadi MC, walaupun dia sudah menjadi MC kondang misalnya. Nah, ada hal yang baru mungkin dalam siang ini ya. Penderitaan, tidak mungkin kita nak senang terus ya. Nah, di siang ini kan biasanya kita makan, minum ya. Tapi di bulan Ramadan ini kita menahan lapar dan dahaga. Menyinggung sedikit di bulan Ramadan ini ya terkait dengan nafsu mutmainnah. Menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan puasa seseorang. Yang pertama itu puasa pada umumnya, hanya menahan lapar dan dahaga serta menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi dia belum menghadirkan matanya, pandangannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, masih maklah seperti bulan-bulan sebelumnya. Tingkatan yang kedua adalah puasa khusus, di mana bukan saja dia menjaga perut, ya, lapar dan dahaga, tapi juga menghadirkan menjaga pandangan, menjaga tangannya, menjaga lisannya yang biasa bisi-bisi iwong, ya, ngomongin orang lain dan lain sebagainya, itu dihindari atau dikurangi lah paling tidak, ya. Itu puasa khusus. Nah, yang ketiga menurut tingkatan puasa oleh Imam Al-Ghazali adalah puasa khusus bagi yang khusus. Nah, ini tingkatan ulama, nabi, rasul, di mana setiap tindak tanduk
kegiatan aktivitasnya itu pasti disandingkannya atas Allah Subhanahu wa taala. Dari pikirannya kita masih melihat Android misalnya untuk menuju ke jiwa mutmainnahnya. Scroll, ada orang joget-joget misalnya. Joget-joget TikTok, perempuan ataupun yang cewek ngeliat apa misalnya. Hal-hal itu belum menjaga pandangan. Kita misalnya kan ngeliat apa kan? Ada cewek cantik atau apa. Nah, itulah puasa yang khusus bagi orang yang khusus. Dia menjaga pandangan, menghadirkan hati, batin, pikiran itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada beberapa bentuk jiwa mutmainnah ya. Ini merupakan hasil telaah dari seorang ulama juga bisa dikatakan, dan salah satu pemerhati psikologi Islam, hasil riset ya, Profesor Abdul Mujib yang mengungkapkan ada 13 bentuk jiwa mutmainnah. Nah, ini bisa juga bagi para akademisi menjadi sebuah variabel psikologi. Yang pertama ada keimanan, meyakini, keyakinan, ikhlas ya, menjalankan segala sesuatu. Nah, adik-adik yang sudah berada di sini ya sudah duduk, mencoba mengikhlaskan diri. Atau duduk di sini. Lantai kurung ibarat kata kan. Apalagi yang di ujung sini mau lari nggak bisa lagi kan, mau pura-pura telepon nggak ada yang telepon kan, jadi susah untuk cabut. Nah, jadi mengikhlaskan sekarang. Mudah-mudahan ini diberikan Allah berupa ganjaran pahala. Yang keempat, tawakal pada Allah, taubat, istighfar, astagfirullah. Ada salah ngomong, ada salah kata, sabar menjalankannya, bijaksana dalam mendapatkan sebuah informasi. Adik-adik, apalagi di era media sosial saat ini, entah benar, entah tidak, kita kurang tahu. Jadi untuk menuju jiwa mutmainnah tadi harus bijaksana dalam mendapatkan informasi, mendapatkan hal-hal yang lainnya harus kita bijaksana. Tawadu, ya. Tenang dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Berani. Nah, kalau kita benar, kenapa? Enggak. Menjaga diri. Nah, untuk menjaga diri ini juga harus kita lakukan. Terkadang ya orang-orang di sekitar tidak bisa menghargai kita. Tentunya kita harus memulai dengan menghargai diri kita dulu. Menghargai diri kita sendiri, baru kita menghargai orang lain. Itu yang sebenarnya jalan yang harus kita tempuh. Jujur dan penuh kasih sayang. Jujur dan penuh kasih sayang itu 13 bentuk jiwa mutmainnah. Jadi karena ini ada part 1, ada part 2 ya, untuk menuju jiwa mutmainnah ini part 1 itu nanti ya, ada kelanjutannya lagi. Jadi bisa kita ketahui bagaimana bentuk-bentuk jiwa mutmainnah tadi ya. Dasar dari jiwa mutmainnah tadi surat Al-Fajr ayat 27 ya sampai 30. Dan kalau melihat 3 jenis jiwa tadi, kita semua yang ada di ruangan ini ingin menjadi jiwa yang mana? Mutmainnah. Jiwa yang mana? Mutmainnah. Cacian suara. Jiwa yang Mutmainnah. Dari YouTube-nya kan lemah, kan ada apa namanya komunikasi 2 arah, saudara, interpersonal. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini menjadi manusia yang memiliki jiwa mutmainnah dan terhindar ataupun mengurangi ya, jiwa-jiwa lawamah dan amarah. Untuk part keduanya, insya Allah nanti akan dibahas tentang bagaimana sesungguhnya cara untuk menjadi atau menghadirkan diri kita menjadi orang yang memiliki jiwa mutmainnah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena adik-adik ada kegiatan lagi setelah ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib, wa billahi taufiq wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Buya Ilmu Depan Gaza telah menyampaikan
beberapa materinya terkait jiwa mutmainah. Mungkin dari teman-teman di sini yang hadir pada siang hari ini ada yang ingin